Shalom, selamat malam teman-teman S1 malam, Pak Melan, selamat malam. Pada petang hari ini saya akan mempresentasikan tentang agama Hindu untuk mata kuliah Teologia Agama-agama. Banyak orang yang menyangka bahwa menjadi orang Bali itu sangat sulit. Mempelajari agama Hindu sangat susah karena mereka melihat dari segi banyaknya upacara-upacara yang harus dilakukan oleh orang Bali, dan terlebih juga tradisi atau adat istiadat yang sudah dipatenkan, dan itu yang harus dilakukan oleh kehidupan orang-orang Hindu. Terkadang secara ekonomi dalam melakukan upacara-upacara pun mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, sehingga menyebabkan ada beberapa orang menjadi jatuh di dalam kemiskinan. Sebetulnya kalau kita pahami dengan baik dan bisa kita lakukan atau interpretasikan terhadap ajaran agama, sebenarnya agama Hindu mudah dipelajari. Mengapa tidak susah mempelajari agama Hindu? Alasannya adalah yang pertama, agama Hindu adalah agama fleksibel. Tidak ada kekakuan dalam melaksanakan ajaran agama Hindu. Tidak ada aturan harus berpuasa berapa hari atau berapa lama. Tidak ada aturan dalam melakukan sembahyang, umpamanya di dalam satu hari harus beberapa kali. Sebenarnya agama Hindu mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, agama Hindu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan. Pelaksanaan agama Hindu bukan saja boleh disesuaikan dengan kondisi lokal, melainkan harus disesuaikan, bisa disesuaikan dengan keadaan dimanapun berada. Umpamanya prinsip ini dikenal dengan Desa Kala Patra. Yang ketiga adalah agama Hindu mengajarkan untuk menghargai budaya lokal. Penganut agama Hindu dimanapun berada tidak harus sama dengan penganut agama Hindu yang berada di India. Contoh, umpamanya orang yang beragama Hindu dan mereka berasal dari etnis Jawa Barat. Mereka tidak harus memakai pakaian seperti orang Hindu yang berada di Bali atau orang Hindu yang berada di India. Jadi mereka tetap melakukan upacara-upacara dengan berpakaian gaya Jawa Barat. Kemudian yang keempat, pelaksanaan upacara keagamaan di dalam agama Hindu juga sangat fleksibel, segala bisa disesuaikan. Untuk upacara misalnya, sudah diberikan pedoman mulai dari yang paling kecil atau yang dinamakan kanista, yang menengah madya, sampai paling mewah utama. Upacara yang besar belum tentu berkualitas dibandingkan dengan upacara yang kecil. Bahkan upacara yang kecil bisa menjadi berkualitas jika dilakukan dengan kondisi atau keadaan hati yang sepenuh hati di dalam mereka melakukan upacara-upacara tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap orang Hindu. Seperti yang pertama, Pancastrada, percaya adanya Tuhan yang tunggal, sumber segala pencipta semesta dan segala isinya. Yang kedua, percaya dengan roh yang menghidupi setiap makhluk hidup. Roh itu bersifat kekal sebagai bagian dari percikan Brahmana. Yang ketiga, percaya dengan hukum sebab akibat. Artinya
di dalam seseorang melakukan hal-hal yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika seseorang melakukan hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya, maka mereka akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah percaya kelahiran yang berurang-urang atau yang dikatakan dengan reinkarnasi. Sehingga agama Hindu tidak mempercayai agamanya adanya pengadilan. Setiap orang diadili sesuai dengan siklusnya masing-masing. Yang kelima, percaya dengan adanya penyatuan kembali antara Atma dengan Brahma setelah melalui proses kelahiran berulang-ulang dengan perbuatan baik. Moksa adalah kedamaian abadi, kebahagiaan yang tidak bisa dipikirkan. Tujuan umat Hindu adalah mendapatkan kebahagiaan abadi. Setiap orang yang mempercayai dan meyakini kelima kepercayaan dasar tersebut, maka ia adalah penganut agama Hindu. Setiap orang Hindu diberikan kebebasan untuk memuja Tuhan melalui manifestasinya yang sesuai dengan dirinya. Meskipun agama Hindu pada dasarnya monoteisme atau mengakui Tuhan yang Maha Esa, namun umat Hindu menyebutnya Tuhan dengan berbagai nama sesuai dengan fungsi atau Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Magrawa, Eka, Narasyana, Aditya, Asti, Kascit, Eka Mawas, Ripa, Huda, Wadanti. Karena Tuhan bersifat aditya atau tidak bisa dipikirkan oleh umat agama Hindu, membayangkan kebesaran Tuhan sehingga tidak bisa berkonsentrasi ketika memuja Tuhan. Oleh karena itu, setiap umat Hindu dibenarkan untuk memuja Tuhan dalam fungsi-fungsi Tuhan yang terkait dengan kehidupan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia beserta segala isinya, Tuhan disebut Brahma. Ketika Tuhan memelihara alam raya, Tuhan disebut Wisnu. Ketika Tuhan menghancurkan atau mempralina alam semesta ini, maka Tuhan disebut Siwa. Ketika Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan, maka disebut Dewi Saraswati. Ketika Tuhan memberikan kemakmuran, maka disebut Dewi Laksmi. Ketika Tuhan memberikan makanan, maka disebut Dewi Sri. Ketika penganut perputaran tata surya, maka disebut Dewa Surya. Ketika Tuhan menguasai pengetahuan angin, pergerakan angin, maka disebut Dewi Bayu. Ketika pengaturan ombak di laut, maka disebut Dewa Baruna. Umat Hindu dipersilahkan memuja Tuhan dalam berbagai manifestasi seperti yang disebut tadi di atas. Dalam berbagai prinsip dasar tersebut jelas terlihat bahwa agama Hindu itu sangat mudah, sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan lingkungan, budaya lokal, dan bisa disesuaikan dengan berbagai keadaan sosial yang ada, dan bisa disesuaikan dengan keadaan dari diri atau kemampuan masing-masing umat. Demikian prestasi saya pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.